Seorang waria 32 tahun telah menjalani hidup sebagai pekerja seks selama 10 tahun tanpa diketahui keluarga. Ia datang ke klinik IMS guna berkonsultasi tentang status kesehatannya. Konselor menawarkan konseling terkait dengan reproduksi dan pemeriksaan HIV. Namun, klien khawatir akan ditolak dan ditinggalkan keluarga dan teman-teman jika hasil tesnya reaktif. Permisi. Assalamualaikum, Bu, Bapak. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurianti, perawat yang bertugas di ruangan ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Sebelumnya boleh saya tahu dengan Ibu atau Bapak siapa? Saya sebenarnya laki-laki, Sus. Saya Fajar Datullah Saena, Sus. Saya Naila Sus, temannya si Fajar. Jadi ada yang bisa saya bantu? Begini, Sus, saya ingin mengkonsultasikan soal kesehatan saya. Sebelumnya apakah Bapak sudah pernah berobat ke klinik ini? Sudah, Sus. Dengan Bapak Fajar ya tadi ya? Bapak, apa yang Bapak rasakan sekarang? Saya merasakan demam, Sus. Kemudian saya merasakan mual-mual, terus saya memiliki ruam kemerahan pada daerah tangan saya, Sus. Jadi begitu Pak. Kemudian dilihat juga dari buku rekam medis ini, Bapak mengalami penurunan berat badan dari 65 kilo ke 56 kilo ya Pak ya? Iya, Sus. Apakah Bapak kebiasaan sehari-harinya merokok Pak? Saya tidak merokok, Sus. Mungkin berat badan saya turun karena saya jarang makan, kemudian saya mual-mual dan tidak nafsu makan, Sus. Oh begitu Pak. Kalau boleh saya tahu, Bapak kerjanya di mana Pak? Saya buka salon, Sus. Kemudian saya juga jaga stand makanan di depan salon saya. Bohong Sus, dia kerja sama saya. Oh kerja sama Mbak. Kerjanya apa ya Mbak ya? Selain dia kerja salon dan jualan makanan, setiap malamnya dia jadi PSK Sus. Gitu ya. Kalau boleh saya tahu Pak, sejak kapan Bapak bekerja sebagai PSK? Apakah Bapak ini, mohon maaf ya Pak ya, apakah Bapak ini lelaki suka lelaki, begitu Pak? Sebelumnya Bapak tidak perlu khawatir untuk Bapak ceritakan semua tentang kehidupan Bapak, tentang pekerjaan Bapak kepada saya, karena di sini kami akan menjaga kerahasiaannya dan kami gunakan untuk kesembuhan Bapak. Iya, Sus. Sebenarnya saya sudah bekerja sebagai PSK itu sekitar 10 tahun belakangan ini, Sus. Jadi begitu Pak. Tadi Bapak sudah menceritakan mengenai keseharian Bapak, kemudian pekerjaannya Bapak. Di sini saya menyarankan Bapak untuk melakukan pemeriksaan tes HIV dan dilakukannya konseling. Kenapa, Sus? Kenapa harus tes HIV? Saya juga cuma sakit biasa kok. Lagian cuma dikasih obat saya saja, saya sudah sembuh. Jadi begini Pak, dari keluhan yang sudah Bapak sebutkan tadi, di sini merujuk ke tanda-tanda terkena HIV. Jadi kami menyarankan Bapak untuk dilakukannya pemeriksaan HIV untuk mengetahui apakah bagaimana kondisi tubuh Bapak sebenarnya. Saya nggak mau, Sus. Kalau misalnya saya nanti kena HIV gimana? Kalau misalnya saya positif gimana? Saya nanti bakal dijadi sama keluarga saya, Sus. Menurut aku bagus sih kamu tes HIV aja. Soalnya kalau kamu negatif, nanti kamu bakal tenang. Dan kalau kamu positif, nanti kamu bisa diobatin. Iya, betul sekali Pak. Iya, udah deh, Sus. Kalau gitu saya bersedia untuk mengikuti ini. Oke, jadi Bapak sudah bersedia ya Pak ya untuk dilakukannya pemeriksaan tes HIV. Kalau begitu Bapak boleh mengisi formulir ini kemudian ditandatangani ya Pak ya di sini. Baik, Sus. Baik Pak, mungkin untuk selanjutnya Bapak boleh tunggu di luar, kemudian nanti akan dipanggil untuk dilakukannya pemeriksaan tes HIV tersebut ya Pak ya.
Baik, sus. Terima kasih ya, Sus. Bapak Fajar, silakan masuk. Setelah Fajar memasuki ruang lab, ternyata teman yang mengantarkannya ke klinik sibuk membuat status bahwa si Fajar dicurigai terkena HIV dan akan dilakukan tes HIV. Dan si Nadila yang melihat postingan status tersebut langsung heboh dan membagikan postingan Naila ke grup WhatsApp. Bagus ya deh. Aku screenshot terus aku kirim ke grup, pasti bakalan jadi trending topik. Iya oke. Assalamualaikum Pak. Iya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Risa Fakhariah. Saya petugas lab di sini. Baik, sesuai prosedur yang dibilang dengan nurse Yanti, kita akan melakukan tes antibodi HIV ya Pak. Mohon kerjasama dulu ya Pak. Boleh minta tangannya Pak? Ini akan terasa sakit. Saya akan memberikan kodenya. Terus saya akan menusuk ujung tangan Bapak ya Pak. Oke. Baik, sampel darahnya sudah dapat. Ini akan kita periksa di laboratorium dan hasilnya akan datang beberapa hari lagi. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas kerjasamanya. Baik. Setelah Nadia membaca screenshot status Naila, ia pun langsung kepo dan menanyakan kebenarannya ke Nadila. Halo Nat, yang kamu kirim itu beneran? Iya beneran tahu. Tadi tuh aku baru nengok statusnya si Naila, si tukang caper itu sama si laki itu. Ih, masa iya sih? Jadi beneran itu. Gak mau lagi aku bergaul sama si Fajar itu. Iya. Ya kalau kayak gitu aku juga males sih temenan sama orang yang punya penyakit yang menjijikkan. Ih, enggak banget deh. Gimana kalau kita sambungin teleponnya ke Naila? Is, oga. Ya udah kalau gitu kamu aja yang nanya sama dia. Tanya kebenarannya gimana, nanti kabarin aku lagi. Oke deh. Oke. 3 hari kemudian, Fajar datang kembali ke klinik untuk melihat hasil tes HIV-nya, ditemani oleh Naila. Iya. Baik Bapak, perkenalkan saya Nurul, konselor tentang penyakit HIV yang bertugas dari jam 8 hingga jam 2 siang hari Pak. Jadi Pak, dari hasil yang Bapak jalani sebelumnya, tes pemeriksaan laboratorium sudah keluar hasilnya Pak. Ini hasilnya. Ambil juga dong. Positif. Ini maksudnya apa ya dok? Jadi Pak, dari hasil pemeriksaan yang telah Bapak jalani sebelumnya, Bapak positif Pak, positif HIV. Beneran positif Pak? Setelah mendengar hasil tes tersebut, Naila pun langsung meninggalkan Fajar dan ia pun mengirim pesan ke Nadia mengenai kebenaran hasil tes HIV Fajar tersebut. Saya harus beritahu kebenaran ini ke Nadia karena kemarin dia kepo banget sama Fajar. Ternyata beneran sih Fajar HIV. Aku harus kasih tahu Nadia nih, selagi dia masih berpengaruh. Halo, tahu nggak sih? Ternyata gosip kemarin itu beneran. Aku kalau aku terkena HIV. Serius. Yes. Gini, kita jauhin aja dia. Yang ada malah kita nanti yang ketularan, ya kan? Yang sabar ya Pak. Jadi saya positif dok? Iya Pak. Sebelumnya, apa Bapak mengetahui apa itu HIV Pak?
Saya tahu dok apa itu HIV. Saya juga sering berhubungan seksual dan juga sering berganti-ganti pasangan dok. Iya Pak, salah satu penyebab HIV itu adalah karena sering berganti pasangan dan melakukan hubungan seksual Pak. Nah, selain itu juga karena virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh kita Pak. Karena virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita, maka penyakit dengan mudah akan masuk ke dalam tubuh Bapak seperti tuberkulosis atau penyakit lainnya Pak. Apakah ini bisa sembuh dok? Saya takut, saya malu dok. Saya takut dikucilkan sama semua orang dok, termasuk keluarga saya. Ya tenang Pak, jadi HIV ini saat ini belum dapat disembuhkan Pak. Tapi saya akan memberikan obat ARV atau obat antiretrovirus yang berguna untuk memperlambat perkembangan virus di dalam tubuh Bapak. Nah, tapi Bapak harus minum obat ini seumur hidupnya. Apakah Bapak ada pertanyaan sampai di sini? Tidak dok. Yang saya khawatirkan sekarang ini bagaimana saya mau dibilang sama keluarga saya dok. Saya takut. Saya takut keluarga saya tidak akan menerima saya dok. Yang tenang Pak. Tolong dirahasiakan info ini dok. Menurut saya Pak ada baiknya Bapak memberitahukan kepada Bapak yang sebenarnya Pak. Tapi jika Bapak berkenan, saya bisa memberitahukan kepada keluarga Bapak. Kalau bisa membawa keluarga Bapak besok, kesini lagi Pak. Nanti saya bantu jalan Pak. Baik dok. Jadi, Kalau begitu tolong jelaskan kepada keluarga saya dok. baik Pak. Tapi sebelumnya Bapak harus mengisi jadwal konsulnya ya Pak di administrasi. Oke dok. Terima kasih dok. Ya, Pak. Keesokan harinya, Fajar mengajak kakak dan ibunya untuk pergi ke suatu tempat, yaitu klinik tempat dia melakukan konsultasi mengenai HIV yang dideritanya. Dengan keluarga Pak Fajar ya? Iya, ya. Perkenalkan Mbak, Bu, saya Nurul, konsultan anti HIV yang bertugas di klinik ini dari pukul 8 hingga pukul 12 siang nanti. Nah sebelumnya kalau boleh saya tahu dengan Ibu dan Mbak siapa? Saya kakaknya ini ibu saya. Baik, kalau begitu Ibu, saya langsung saja mulai ya Bu. Dari hasil pemeriksaan tes laboratorium tentang Pak Fajar ini, dia positif HIV/AIDS. Astagfirullah. Kok bisa ibu saya kena HIV? Dengan pemeriksaan itu kami bisa menemukan bahwa Pak Fajar ini sering berganti-ganti pasangan Bu, Mbak. Bergonta-ganti pasangan? Astagfirullah. Fajar, jadi selama ini kamu mencari uang dengan cara seperti itu? Iya bu, saya tuh bingung bu untuk cari uang gimana lagi. Makanya saya merubah penampilan saya seperti ini. Sebab pria-pria itu tertarik sama saya bu. Maafin Fajar lah. Fajar janji gak bakal seperti itu lagi. Oh, nah, maafkan ibu. Ya bu, Tapi kamu mau berubah kan? ya bu, Fajar sangat Fajar bakal berubah bu. Sudah. Baiklah, apakah penyakit Fajar ini menular, Sus? Penyakitnya itu bisa menular Bu, tapi tidak dengan kontak fisik seperti biasanya. Dia dapat menular melalui hubungan seksual tanpa menggunakan alat pelindung seperti kondom, dan juga pemasangan tato, pemakaian jarum suntik yang bergantian, pemasangan sulam alis atau sulam bibir, dan yang seperti itu Bu. Jadi Ibu tidak perlu khawatir, karena tidak menular melalui kontak fisik Bu. Dan juga saya harap Ibu dapat mendukung Pak Fajarnya agar terus tabah menjalani hidupnya. Dan ingatkan juga untuk meminum obat ARV, karena saat ini kondisi Pak Fajar sangat cukup parah. Terima kasih, Dok. Iya Bu. Saya akan mengusahakan untuk selalu hidupnya, menyemangati. Terima kasih atas sarannya, Dok. Baik Ibu, sama-sama.
Kalau begitu kami masuk ke rumah ya. Ini adalah Iya, iya, ini ada. iya, selamat olahraga.